Selamat hari Minggu umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu ke-13 tanggal 25 Agustus 2024 dalam rangka HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Cipinang Indah. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 9, 11, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam perziarahannya di tengah dunia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kebaktian hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, kita ingin agar kehadiran gereja membawa berkat bagi dunia sekitar. Kita rindu untuk berkarya bersama Allah yang menghidupi dunia. Akan tetapi kenyataannya, ada berbagai tantangan dan rintangan yang kerap sulit untuk ditempuh. Kita bagaikan bahtera yang harus terus melawan ombak dan melewati badai menakutkan sebelum tiba di tempat tujuan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuk rasa budaya dan
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, acap kali langkah kami terhenti karena terlalu takut menghadapi tantangan. Kadang saat kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan diri menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak langkah-Mu. Untuk kekurangpercayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya, kami mohon, Tuhan ampunilah kami. untuk keserakahan dan ketidakadilan yang kami lakukan, kami mohon, Tuhan ampunilah kami. untuk pengabaian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, kami mohon, Tuhan ampunilah kami. untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan sesama ciptaan, kami mohon, Tuhan ampunilah kami. untuk kurangnya doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon. Tuhan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tuhan pasti akan memberikan pengampunan, pertolongan dan pembaruan kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Inilah berita anugerah menurut Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Maka marilah kita bersukacita dan menyatakan damai itu pada sesama. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Damainya telah menghidupi kita, maka jalanilah setiap ziarah hidup dengan kesetiaan yang teguh. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap
dalam kesetiaan menapaki panggilan Tuhan. Setialah juga untuk mengisi hatimu dengan firman-Nya. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hal yang boleh Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk menapaki hidup sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk berkat rezeki, terima kasih untuk teman dan sahabat, dan semua relasi yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap keluarga, sekalipun tidak ada yang sempurna. Namun Engkau menghadirkannya kepada kami untuk memberikan dukungan kepada kami terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih juga untuk gereja, di mana kami boleh hadir di dalamnya. Bahkan terima kasih Tuhan untuk setiap tantangan kehidupan yang kami boleh melaluinya. Karena sekalipun ada tantangan itu bukan karena Tuhan tidak sayang kepada kami, tetapi Tuhan menolong kami. Dengan kesulitan-kesulitan kami bertambah kuat dengan pertolongan tangan kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kami boleh beribadah pada saat ini. Dan ketika kepada kami diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan, untuk merenungkan sabda Tuhan, tolonglah kami, berkatilah kami, nyatakanlah kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami, sehingga firman itu boleh kami dengar. Firman itu bukan hanya kami pahami, tetapi firman itu juga boleh menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kami ke depan. Firman itu akan membekali kami dan menolong kami untuk menjadi orang-orang yang relevan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua, pasal 24 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-14 sampai 18. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan,
Allah Israel dahulu nenek moyangmu, Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat, dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Jadi sekarang, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-sekali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat besar di depan mata kami. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong.
Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berigap pinggangkan kebenaran, dan berbaju-rirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya daripadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulainai sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai dengan 69. Firman Tuhan demikian. Siapa saja yang memakan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadaku." Mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Saudara, demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga semuanya ada dalam keadaan baik dan sehat. Semoga saudara-saudara dimanapun saudara berada juga mendapat anugerah kebaikan Tuhan. Saudaraku, dalam sebuah kegiatan pelatihan seminar yang pesertanya lebih dari 200 orang. Karena acara itu begitu penting, maka panitia mencoba berbagai cara agar semua peserta seminar atau pelatihan itu bisa ikut dari awal sampai akhir. Karena memang pelatihan itu dilakukan selama 5 kali pertemuan. Panitia mengatakan, memberi pengumuman, semua peserta yang bisa menyelesaikan, yang bisa mengikuti semua acara dari awal sampai akhir, panitia menyediakan hadiah. Dan saudara-saudara, pernyataan itu kemudian dibuktikan. Di akhir semua acara, ketika semua sesi sudah dilakukan selama berhari-hari, maka ternyata saudara-saudara, dari 200 peserta lebih itu, ternyata hanya 5 orang yang mengikuti acara itu dari awal sampai akhir. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian, saudara-saudara? Hidup itu ada banyak pilihan, saudara-saudara. Hari ini saya bisa memilih mau mengikuti ini atau itu. Hari besok saya bisa memilih untuk melakukan yang ini atau yang itu. Itu pilihannya ada di tangan saudara dan saya. Jadi kalau ada sesuatu yang penting bagi orang lain, tentu saja belum tentu itu penting bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi hidup itu identik dengan pilihan. Dan pilihan itu mengandung beberapa konsekuensi, saudara-saudara. Dalam waktu yang sama kita bisa memilih A atau B. Tetapi pada saat yang sama kita bisa memilih pilihan C dan D. Ada seorang yang sudah menyelesaikan studi S1-nya, dia mendapatkan tawaran pekerjaan, dia juga mendapatkan tawaran untuk studi S2, dia juga mendapatkan tawaran untuk melakukan kajian yang lain. Pada saat yang sama, saudara-saudara, orang ini dituntut oleh
calon pasangannya untuk segera menikah. Kira-kira akan memilih yang mana, saudara-saudara? Semua pilihan sekali lagi punya konsekuensinya, saudara-saudara. Dan ini tidak mudah. Kadang-kadang pilihan-pilihan itu membuat orang menjadi bingung. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan. Dalam hari ulang tahun GKI yang ke-36 pada saat ini, kita diajak menghayati sebuah tema gereja yang menghidupi dunia. Saudara-saudara, kita tidak boleh salah memahami bahwa seolah-olah gereja itu menghidupi dunia dalam arti yang harafiah. Bukan demikian. Yang bisa menghidupi dunia itu hanya Tuhan, saudara-saudara. Lalu kemudian bagaimana kalau dikatakan gereja itu menghidupi dunia? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, gereja itu harus hadir bagi jemaat. Gereja itu adalah milik Tuhan. Gereja itu harus relevan. Gereja itu harus memandu jemaatnya, memandu umatnya, supaya umat Tuhan itu mengerjakan bagian-bagian yang berkenan kepada Tuhan. Gereja juga harus berani menegur, gereja juga harus membuka tangannya, gereja harus memeluk jemaatnya ketika jemaat itu sedang dalam kesulitan dan kesusahan. Dan saudara-saudara, kalau gereja tidak dapat melakukan itu, saudaraku, maka gereja itu menjadi situasinya dipertanyakan. Apakah gereja ini benar-benar gereja? Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini Gereja Kristen Indonesia memasuki usia yang ke-36. Dan kalau kita bicara ulang tahun gereja, saudara-saudara, maka kemudian ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada gereja. Kira-kira kemana GKI akan dibawa? Adakah GKI hari ini sudah relevan dengan tuntutan dan harapan jemaat maupun pergumulan umat? Apakah GKI sudah berhasil menjadi pandu bagi umatnya? Maka saudaraku, melalui pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingin menggarisbawahi 3 pesan sederhana. Bagaimana gereja, bagaimana GKI harus menghidupi jemaatnya, harus menghidupi umatnya. Bagaimana GKI juga harus menghidupi orang-orang yang ada di sekitar gereja. Pesan yang pertama, saudaraku. Gereja harus menjadi rumah yang menarik dan nyaman bagi anggota jemaatnya. Saya ulangi, gereja harus menjadi rumah yang nyaman dan menarik bagi anggota jemaatnya, sekaligus juga bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja. Gereja baru bisa relevan, Bapak Ibu. Gereja baru bisa berdampak kalau orang itu hadir di gereja. Orang akan hadir di gereja kalau gereja itu menarik untuk jemaat datang. Ini bagian yang tidak mudah, saudara-saudara. Banyak orang Kristen kadang mengatakan gereja sana lebih baik daripada gereja ini. Atau kadang juga mengatakan gerejaku lebih baik dari gereja sana. Saudara-saudara, ini bukan soal mana yang lebih baik. Ini soal gereja dimanapun kita berada, apakah itu gereja sana atau gereja sini, apakah itu GKI atau gereja yang lain, semuanya punya tugas yang sama untuk memandu jemaatnya. Jadi saudara-saudara, hal penting, gereja itu menjadi menarik tergantung pada stakeholdernya. Gereja itu menjadi menarik kalau seluruh orang-orang yang menjadi bagian gereja itu ikut ambil bagian memikirkan gerejanya. Gereja tidak boleh hanya bergantung kepada pendetanya. Gereja tidak boleh bergantung hanya kepada para penatuannya. Gereja tidak boleh hanya bergantung kepada para pelayan-pelayan di gereja. Setiap saudara, setiap anggota jemaat, saudara adalah bagian penting bagi gereja yang membuat gereja saudara itu hidup dan menarik. Kalau saudara melihat gereja saudara ada bagian-bagian yang tidak baik, kurang sempurna, berikanlah masukan. Berikanlah masukan yang baik. Tapi bukan hanya sekedar kritikan yang selalu menyalahkan orang. Itu bisa dibedakan, Bapak Ibu. Itu sangat bisa dibedakan. Ada orang yang selalu menyalah-nyalahkan gereja. Ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan para pemimpin gereja. Sekali lagi, saudara sedang tidak membangun gereja. Kalau saudara mengasihi gereja, kalau saudara ingin meningkatkan kualitas gereja saudara, berikanlah masukan.
Kalau yang saudara beri masukan itu tidak mau mendengar, jangan menyerah. Gunakan waktu dan kesempatan yang lain untuk terus mengingatkan para pemimpin gereja. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, para pemimpin gereja tidak boleh punya telinga yang tipis ketika diberi masukan menjadi marah dan tersinggung. Sekali lagi, gereja harus menjadi tempat yang menarik. Gereja harus menjadi rumah kedua bagi seluruh jemaatnya. Bahkan gereja menjadi tempat yang damai sejahtera. Gereja menjadi tempat yang memberkati bagi orang-orang yang berada di sekitar gereja. Itu menjadi penting. Itu PR bagi kita semua. Itu bukan hanya PR para pemimpin gereja, saudara-saudara. Pak, ini adalah PR bagi setiap saudara dan saya. Jangan bilang saudara orang Kristen kalau saudara tidak melakukan ini. Saudara-saudara, Yesus menarik orang banyak datang kepada dia. Dengan apa, saudara-saudara? Dengan pelayanan yang dia lakukan. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia melakukan mujizat, dia mengajar dengan kuasa. Bahkan dia menghidupkan orang mati. Dia menjawab kebutuhan orang pada saat itu. Inilah yang harus dihidupi kita sebagai gereja. Gereja harus menjawab kebutuhan umat. Bahkan gereja juga harus menjawab kebutuhan orang-orang yang tinggal di sekitar gereja. Gereja tidak boleh menjadi batu sandungan bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja. Itu pesan pertama, saudaraku. Pesan yang kedua, saudara, satu-satunya cara gereja bisa memberikan kehidupan adalah kalau gereja itu mau terus terbuka dan belajar. Gereja harus menjadi gereja yang terus terbuka dan belajar. Saudara-saudara, sekali lagi kita mungkin suka membandingkan gereja kita dengan gereja yang lain. Gereja sana lebih baik, atau dibalik gerejaku lebih baik dari gereja sana. Saudara-saudara, kita ingin semua gereja itu menjadi alat Tuhan untuk memperjumpakan berkat bagi banyak orang. Artinya, saudara-saudara, kalau ada bagian yang tidak sempurna, tugas kita mengingatkan. Gereja yang baik kalau setiap orang yang ada di dalamnya boleh ambil bagian untuk terus belajar. Semua orang belajar, Bapak Ibu. Tidak ada di dalam gereja ini yang paling sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Yang sempurna hanya Tuhan. Siapakah mereka? Apakah para pendeta? Apakah para penatua? Mereka adalah orang-orang yang harus terus belajar. Bahkan para murid juga adalah pribadi-pribadi yang diingatkan Tuhan untuk terus belajar. Mereka diajak oleh Tuhan untuk merenung, mereka diajarkan khusus oleh Tuhan Yesus. Walaupun ajaran-ajaran itu kadang tidak mudah, saudara-saudara. Saudara, mari para pelayan Tuhan milikilah semangat untuk terus berubah. Belajarlah untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Saudara-saudara, kita boleh belajar dari gereja yang lain. Manakala gereja yang lain itu lebih baik, kita tidak boleh malu, kita tidak boleh merasa terlalu tinggi untuk kita belajar daripadanya. Kita juga tidak boleh merasa malu kalau kita harus berubah pada bagian-bagian pelayanan kita, saudara. Hanya itu cara yang baik supaya kita ini terus belajar. Di Indonesia itu ada banyak gereja, Bapak Ibu, ada banyak aliran-aliran gereja. Kita suka membanding-bandingkan gereja yang ini dan yang itu. Dan saudara-saudara, perbandingan itu kadangkala konotasinya negatif, menjelekkan yang satu, memuji yang lain. Saudaraku, sekali lagi gereja harus belajar bersama-sama. Tidak ada gereja yang paling baik, tidak ada gereja yang jelek. Gereja anggotanya 100 orang, bahkan gereja yang anggotanya 50 orang, bahkan gereja yang anggota 5.000 orang, semuanya sama di depan Tuhan. Semuanya harus terus belajar. Kita tidak boleh sombong kalau gereja kita anggotanya banyak. Kita juga tidak boleh menjadi rendah diri kalau anggota gereja kita jemaatnya sangat sedikit. Prinsip sama, kita terus belajar. Bahkan kalau gereja kita diberkati dengan banyak anggota jemaat, jika gereja kita diberkati dengan pelayanan-pelayanan yang baik, bahkan jika gereja kita diberkati dengan penerimaan persembahan yang lebih baik, maka kita punya tugas untuk kita juga hadir memberkati gereja yang lain, saudaraku. Itulah semangat yang kita hidupi. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, ini adalah bagian yang paling penting.
Gereja harus menjadi gereja yang sungguh-sungguh hadir bagi anggota jemaat dan lingkungannya. Inilah yang disebut dengan tema hari ini, gereja yang menghidupi dunia. Saudara-saudara, gereja yang baik adalah gereja yang punya daya ubah. Gereja yang baik adalah gereja yang relevan terhadap jemaat dan orang-orang di sekitarnya. Gereja yang baik adalah gereja yang seluruh karya pelayanannya punya dampak yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Kita boleh belajar dari jemaat mula-mula yang dikatakan mereka disukai semua orang. Bukankah itu menjadi pertanyaan yang harus kita gumuli bersama-sama, saudaraku? Saudara, ada banyak contoh gereja yang sudah menjadi relevan. Sudah ada banyak contoh gereja yang sudah hadir bagi jemaatnya. Saya tahu ada sebuah gereja yang menyediakan makanan bagi orang-orang di luar anggota gereja pada hari-hari tertentu. Dan gereja itu menjadi tempat singgah, saudaraku, bagi orang-orang yang tidak beruntung, yang rezekinya tidak banyak, sehingga mereka datang ke gereja untuk mendapatkan makanan. Saya tahu juga saudara-saudara ada banyak jemaat atau gereja yang memiliki klinik pengobatan. Dan klinik pengobatan itu murah. Bahkan saudara-saudara, ada banyak orang yang mengatakan kalau pergi berobat, pergilah ke klinik itu, gitu saudara-saudara ya. Tidak disebut itu gereja, tapi disebut sebuah klinik tempat yang mereka tahu itu adalah klinik milik gereja. Bukankah ini luar biasa saudara-saudara? Bukankah ini menjadi kesempatan untuk kita menghadirkan kebaikan Tuhan, sama seperti Yesus menghadirkan kesembuhan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Ada juga gereja yang punya lahan parkir yang baik, Bapak Ibu. Lahan parkir itu hanya dipakai pada kegiatan hari Minggu. Pada hari-hari yang lain, lahan parkir itu dipakai oleh sekolah yang ada di sekitar gereja. Lahan parkir itu dipakai untuk anak-anak yang ada di sekitar gereja, untuk bermain, untuk berolahraga, untuk berkegiatan. Bukankah ini baik, saudara-saudara? Gereja dalam kehadirannya juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Ada juga gereja yang selalu rutin setiap tahunnya mengadakan job fair, mengadakan pameran untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, dan itu diumumkan juga bagi masyarakat yang mau ikut silahkan. Ini baik Bapak Ibu, gereja menjawab persoalan yang dibutuhkan oleh jemaat. Saudara-saudara, ada juga sebuah gereja yang saya tahu, yang kalau hari Senin sampai hari Jumat, tempatnya, lahan parkirnya dipakai oleh anak-anak memarkir kendaraannya karena mereka bersekolah, samping gereja itu sekolah. Ini sesuatu yang baik Bapak Ibu. Pada hari Minggu, saudara-saudara, lahan parkir sekolah itu diizinkan dipakai oleh umat yang datang ke gereja karena punya kendaraan yang tidak punya lahan parkir yang cukup, sehingga diparkir di sana. Ini sebuah kerjasama yang baik, saudara-saudara. Ini sebuah relasi yang baik antara gereja dan sekolah. Dan ini bisa dilakukan oleh gereja-gereja yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang harus terus diperjuangkan. Hanya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka gereja itu akan disebut menghidupi dunia. Dunia ada banyak persoalan. Masyarakat mengalami tantangan dan pergumulan, bahkan anggota jemaat juga mengalami tantangan pergumulan. Memang saudara, tidak semua persoalan itu bisa dijawab oleh gereja. Gereja tidak selalu dapat memberikan solusi bagi seluruh persoalan umat. Tapi bukan berarti gereja kemudian berpangku tangan tidak perlu melakukan apa-apa. Gereja dipanggil Tuhan untuk meneruskan tugas Yesus, untuk mengerjakan yang baik, supaya melalui apa yang dikerjakan gereja itu mereka boleh mengenal pekerjaan Tuhan. Mereka boleh mengenal karya Yesus, mereka juga boleh mengenal keselamatan dalam Kristus. Saudara-saudara, gereja memang harus membantu orang, tapi bagian terakhir yang harus saya ingatkan, gereja ketika membantu adalah dalam rangka mentransformasi orang, mentransformasi jemaat, mentransformasi orang-orang yang berjumpa dengan gereja. Ada sebuah gereja yang dikatakan kalau ada persoalan datang aja ke gereja, karena gereja ini suka membantu.
Kalau ada persoalan kita butuh uang, bikin aja proposal ke gereja, itu mereka pasti membantu. Saudara-saudara, ini disebut sebagai gereja yang kadang dianggap sebagai ATM. Saudara, mungkin kita bangga kalau kita bisa membantu orang, tetapi ingat, ketika kita membantu orang, bukan hanya sekedar menghadirkan kebaikan. Kalau kita bisa membantu menghadirkan pertolongan bagi anggota jemaat, bagi masyarakat sekitar, bukan sekedar kebaikan. Tapi ketika kita melakukan kebaikan yang terutama adalah kita sedang mewakili pekerjaan Tuhan Yesus. Kita ingin apa yang kita kerjakan itu sungguh-sungguh menjadi alat untuk memperjumpakan mereka dengan Tuhan. Kita juga tidak mau, saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu, dalam bahasa Inggrisnya disebut taken for granted, karena mereka melihat kita ini orang yang gampang menolong, sehingga mereka memanfaatkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang menghidupi dunia, ada 3 pesan yang harus dihidupi oleh kita sebagai pribadi yang adalah bagian dari gereja, yang juga bagi gereja ketika kita sebagai institusi Gereja Kristen Indonesia. Yang pertama, saudara, mari menjadikan gereja kita rumah yang menarik dan nyaman bagi anggota jemaatnya. Mari menjadi gereja yang menarik dan nyaman bagi seluruh anggota gerejanya. Sudahkah gereja kita menjadi rumah kedua bagi seluruh anggota jemaatnya? Ini yang harus terus diperjuangkan. Pesan yang kedua, saudara-saudara, gereja harus terus belajar, gereja harus terus berubah, gereja harus terus mengajar anggota jemaatnya untuk terus belajar dan berubah. Tidak ada gereja yang sempurna, yang ada adalah gereja yang terus berproses menjadi sempurna. Dan setiap saudara dan saya adalah bagian terpenting di dalamnya. Jangan merasa saudara bukan siapa-siapa. Jangan merasa aku tidak penting bagi gereja. Setiap saudara adalah bagian penting dari gereja. Kalau setiap saudara adalah anggota gereja GKI, maka ingatlah saudara adalah bagian penting dari keluarga GKI. Pesan yang ketiga, yang terakhir saudara, mari menjadi gereja yang hadir bagi anggota jemaat dan lingkungannya. Menjadi gereja yang hadir bagi jemaat dan lingkungannya. Gereja yang baik adalah gereja yang mampu menjawab persoalan jemaat. Gereja yang baik adalah gereja yang mampu mentransformasi persoalan yang dihadapi jemaat. Gereja yang berpaut kepada Tuhan, gereja yang memperjumpakan orang untuk bertemu dengan Tuhan melalui setiap pelayanan yang dilakukannya. Baik itu bagi anggota jemaat maupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja. Kita boleh mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga GKI yang ke-36. Hari ini saudara-saudara, GKI memiliki anggota keluarga 235 jemaat. Kita juga punya 19 klasis. Dan kita juga punya 3 sinode wilayah. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Dan kita bersama-sama tidak akan menyerah oleh pergumulan dan persoalan. Kita akan terus bersatu, kita akan terus saling mendukung satu dengan yang lain. Agar GKI menjadi lebih baik. Agar Gereja Kristen Indonesia boleh menghadirkan pelayanan-pelayanan yang menghidupi anggota jemaatnya. Maupun orang-orang yang boleh diperjumpakan Tuhan dengan GKI. Selamat berproses, Tuhan yang memperlengkapi dan memberkati setiap saudara dan saya. Amin. Kita boleh masuk saat hening, saudaraku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa
Mari saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk perjalanan 36 tahun penyatuan GKI. Terima kasih untuk kehadiran 235 jemaat yang terbentang dari Batam sampai ke Denpasar. Kami menyadari Tuhan, kami gereja yang terus berproses. Kami belum sempurna. Oleh karena itu tolonglah setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Untuk mereka boleh menjadi gereja yang berani berjuang. Gereja yang berani menghadapi berbagai tantangan perbedaan. Menyatukan diri untuk kami menempuh jalan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat GKI, bahkan simpatisan yang ikut ambil bagian dalam kehidupan dan pelayanan GKI. Berkatilah untuk setiap pribadi, berkatilah untuk setiap keluarga. Jadikanlah gereja Tuhan menjadi rumah yang baik, rumah yang mendukung bagi keluarga-keluarga anggota jemaat maupun simpatisan. Tuhan yang menolong setiap proses yang terjadi di dalam setiap ruang lingkup jemaat, klasis, sinode wilayah maupun sinode. Tuhan yang menolong para pelayan-pelayan, para pemimpin di semua aras, di semua ruang lingkup. Berikanlah kepada kami hati dan sikap yang terus takut kepada Tuhan. Ketika kami mengerjakan setiap pelayanan, ini bukan untuk kami Tuhan, tetapi untuk Engkau, untuk jemaat, dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa kepada seluruh anggota GKI. Tuhan yang akan terus memperlengkapi dan menolong mereka dalam setiap tantangan kehidupan. Kami juga berdoa bagi Indonesia, bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami, khususnya juga untuk alih kepemimpinan, untuk pemilihan umum kepala daerah. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk kami juga boleh ambil bagian, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami menyadari Tuhan, ada banyak tantangan kehidupan yang belum selesai di negeri kami. Ada banyak hal yang harus terus diperbaiki. Berikanlah kepada kami semangat dan keberanian untuk juga boleh memberikan masukan, berpartisipasi untuk memberikan yang terbaik untuk negeri kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih untuk 36 tahun perjalanan GKI. Kami mohon Tuhan yang tidak meninggalkan gereja kami. Kami mohon Tuhan yang akan terus memimpin gereja kami menjadi lebih baik hari ini dan seterusnya. Setiap doa yang kami naikkan, bahkan setiap pokok doa yang tersembunyi di dalam setiap hati kami, Tuhan melihat. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Dan kami naikkan doa kami alaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Pelindung kami, yang juga telah mengajarkan kepada kami menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur karena di tengah pasang surut kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika
pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening masing-masing gereja. Bersukacitalah yang khalis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus anjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka berpadi. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, berlaskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau mampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengerjakan panggilan kami di dunia. Saat ini, dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Amin. Pujilah, puji Dia, puji Tuhan sumber berkat yang mengalir. Pujilah, puji Dia, hai semua makhluk di surga dan di bumi. Puji Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Pujilah, puji Dia, puji Tuhan sumber berkat yang mengalir. Pujilah, puji Dia, hai semua makhluk di surga dan di bumi. Puji Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, putuslah
Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik bagi semua orang. Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama dan membarui dunia dengan hati bersih dan tulus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.